Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia, dan kita ingin menjadi negara yang maju, kita punya hak menjadi bagian apa? Ekosistem yang mau dibangun oleh dunia, rantai pasok yang bangun di dunia. Karena kita punya challenging sebagai bangsa juga. Indonesia ini tidak menutup diri, kita tuh terbuka. Tapi jangan paksa kita untuk mengekspor bahan mentah. Enggak, udah enggak mau kita. Kalau kamu ingin memproduksi katot, prekursor, panel surya, silahkan datang ke Indonesia, kita terbuka. Kurang apa kita? Kamu boleh bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia. Kamu boleh bekerja sama dengan BUMN Indonesia. Kamu juga boleh mendirikan sendiri di Indonesia. Juga tidak apa-apa, tetapi industrimu, pabrikmu itu ada di Indonesia, bukan ada di Eropa. Karena dari situlah kita akan mendapatkan sebuah manfaat yang sangat besar. Kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat kita. Sekarang apakah para negara sahabat seperti Singapura, Malaysia tidak mengharapkan keamanan untuk Indonesia? Kalau Indonesia chaos, saya yakin regional chaos. Dan bukan nggak mungkin negara-negara sahabat di Asia pun. Kenapa? Boksit Indonesia 90% ke China. Sahabat-sahabat kita dari Korea sekarang lagi investasi besar-besaran mengenai apa? Mobil listrik. Dan itulah kenapa kita penting di sini. Tentu dari negara lain, Amerika, perlu kita juga kok. Kita negara non-blok yang tidak punya alians. Jadi kita tidak punya kepentingan geopolitik yang terlalu dalam. We want to serve everyone. Oleh sebab itu, kita juga harus memiliki produk barang yang negara lain tergantung pada kita. Dan bahan-bahan mentahnya ada di Indonesia semuanya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, rencana melarang ekspor emas laga terbaru ini dilakukan setelah pertengahan tahun ini. Pemerintah berencana untuk menghentikan ekspor komoditas tambang mentah seperti bauksit, tembaga hingga timah. Hal ini disebutkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menyusul kesuksesan hilirisasi pada komoditas nikel sejak ekspor biji nikel dilarang pada 2020. Presiden menyebut nilai tambah bagi negara ini melonjak menjadi 30 miliar dolar Amerika Serikat dari sebelumnya yang hanya 1,1 miliar dolar Amerika Serikat saat Indonesia mengekspor biji nikel. Dengan pernyataan seperti ini, media asing ramai-ramai membahas hal tersebut. Salah satunya adalah media milik negara Jerman atau DW. Media itu menyebut Indonesia mengikuti jejak Cina dan menghentikan ekspor tambang mentah. Menyebut Cina telah membangun dengan pola perdagangan dunia yang dicatat bertahun-tahun yang lalu. Secara bertahap melepaskan citranya sebagai bengkel global yang murah dan menggantinya dengan dorongan untuk produk-produk kelas atas. Rekannya di Asia, Indonesia sekarang mengikuti jejak Beijing karena berusaha menopang pertumbuhan tanpa henti selama 20 tahun dengan dorongan monofaktor. Berdasarkan peraturan yang berlaku tahun 2020, pembeli nikel Indonesia dari luar misalnya sekarang harus berinvestasi di pabrik peleburan dalam negeri dan mengolah bahan bakunya secara lokal. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan permintaan logam ini tinggi karena penggunaannya dalam pembuatan baja dan baterai kendaraan listrik. Presiden Indonesia Joko Widodo kini berupaya mengubah peruntungan ekonomi negaranya dengan menjadikan pemasok komoditas sebagai pusat manufaktur. Tujuannya adalah untuk mengubah Indonesia menjadi negara industri yang matang pada tahun 2045. Nikkei Asia juga membahas Indonesia dalam artikel Indonesia sebagai negara dengan kelimpahan mineral penting, tapi berada dalam posisi negosiasi yang kuat atas embargo mineral yang bersifat permanen. Larangan ekspor bahan mentah agar memacu investasi di sektor hilir, menciptakan lapangan kerja dan mengarah pada peningkatan ekspor produk yang lebih bernilai. Daripada hanya menjual apa yang digali dari tanah,
Ini adalah kebutuhan yang mendesak bagi negara yang sektor pertambangannya hanya menyumbang 6,4% dari perekonomian. Meskipun memiliki sumber daya yang melimpah, Nike juga menilai nikel menjadi yang terkuat di Indonesia, di mana bahan ini digunakan dalam baja tahan karat dan memperoleh traksi sebagai bahan utama dalam baterai 4 bertenaga. Harga nikel baru-baru ini mencapai level tertinggi dalam 10 tahun dengan stok logam turun. Ada perusahaan mobil besar meningkatkan produk 4 mereka. Sementara di dalam artikel berjudul Can Indonesia Seize Electric the Their Ambitions menulis soal rencana Indonesia ingin menjadi pusat EV global. Karenanya keseimbangan antara mempromosikan pembangunan domestik dan menarik investasi asing yang harus dilakukan sambil meningkatkan keterjangkauan EV dan menyelaraskan kebijakan industri hijau dengan aturan perdagangan global. Menurut The Diplomat, ini membanggakan kelimpahan bahan baku yang terdiri dari baterai lithium ion yang digunakan dalam kendaraan listrik. Ini termasuk hampir seperempat dari cadangan nikel dunia yang diketahui, serta sejumlah besar tembaga bauksit dan timah. Indonesia hanya kekurangan lithium dan pemerintah saat ini sedang dalam pembicaraan untuk mendapatkan mineral dari tambang Australia. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komen di kolom komentar.